Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menunda sidang putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dewas KPK dijadwalkan membacakan vonis etik terhadap Gufron siang ini, namun agenda tersebut bersamaan dengan putusan PT UN. PT UN mengeluarkan putusan dan memerintahkan Dewas KPK menghentikan proses persidangan etik terhadap Gufron. Padahal peradilan instansi itu sudah sampai tahap pembacaan vonis. Dan untuk mengetahui alasan penundaan sidang dan kapan sidang putusan etik akan digelar, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Bernardine Mario langsung dari KPK Jakarta. Bernard, jadi mengapa akhirnya Dewas ini menunda putusannya? Ya Maria, siang tadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menunda pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Penundaan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK karena menghormati putusan sela yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kemarin siang. Dan dalam putusan tersebut, PT UN Jakarta meminta agar persidangan etik yang melibatkan Nurul Gufron ini dihentikan sementara waktu hingga kurun waktu yang tidak dapat bisa ditentukan. Memang kalau kita melihat, Maria, sejak awal sidang etik, permasalahan etik yang melibatkan Nurul Gufron ini sudah mengalami upaya-upaya penundaan yang dilakukan oleh Nurul Gufron itu sendiri. Dan salah satu pembelaan ataupun pernyataan-pernyataan yang sering diungkapkan oleh Nurul Gufron dalam sidang etik yang dihadapkan dirinya bersama dengan Dewan Pengawas dan juga pernyataan-pernyataan di awak media adalah dirinya menolak bila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran etik di mana Nurul Gufron diduga terlibat dalam proses mutasi salah satu aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian, di mana Nurul Gufron diduga ikut campur dalam proses mutasi salah satu ASN berinisial ADM. Ia pun menolak bila dikatakan dirinya ikut campur dengan menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada saat itu, Kasdi Subagiono, di mana ia menghubungi Kasdi untuk meminta bantuan agar ASN dengan inisial ADM ini dipindahkan dari pusat menuju ke daerah yang dia inginkan. Dan ia menepis apabila dirinya mengenal, bahkan mengontak Kasdi dan hanya mengatakan dirinya mengenal mertua Kasdi, tidak dengan Kasdi Subagiono. Selain itu, salah satu pembelaan yang sering diungkapkan adalah seharusnya sidang pelanggaran etik yang melibatkan dirinya selama proses yang sudah berjalan ini seharusnya tidak dapat dilakukan. Mengingat memang laporan masyarakat yang diterima oleh Dewan Pengawas KPK ini terjadi pada Maret 2023, sehingga berdasarkan aturan yang ada harusnya sidang ini tidak dapat dilakukan karena sudah kadaluarsa. Mengingat kurun waktu yang telah ditetapkan adalah 1 tahun sejak kejadian tersebut terjadi. Namun tadi Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menolak apabila kasus atau sidang etik ini tidak dapat dilakukan. Karena menurut peraturan, sidang etik dapat dilakukan setelah laporan diterima oleh Dewan Pengawas KPK. Sehingga Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean ini mengatakan laporan baru mereka terima pada bulan Desember 2023, sehingga kalau berdasarkan peraturan tersebut kasus ini kadaluarsa pada Desember 2024, sehingga harusnya masih bisa berjalan. Namun setelah putusan sela yang dikeluarkan oleh PT UN Jakarta pada siang kemarin, Dewan Pengawas KPK tidak dapat melakukan pembacaan putusan dan tidak dapat memberikan kepastian kapan putusan ini dapat dibacakan kepada publik. Dan berikut pernyataan langsung dari Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Bunyinya memerintahkan kepada kami selaku tergugat untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama Nurul Gufron. Dapat penetapan yang memerintahkan kami untuk menunda, maka sesuai dengan kesepakatan daripada majelis, maka persidangan ini kami tunda untuk waktu sampai dengan putusan tuntutan berkekuatan hukum tetap. Penundaan pembacaan putusan ini mengingat karena putusan sela yang dikeluarkan oleh PT UN Jakarta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga memang Dewan Pengawas KPK masih menunggu proses hukum yang akan masih terus bergulir di PT UN Jakarta. Maria. Bernard, apakah Dewas KPK ini tidak menyiapkan langkah antisipasi terhadap upaya pemberhentian kasus ini? Ya, tadi ketika kami tanyakan mengenai apakah ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK,
tadi Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menolak apabila Dewan Pengawas KPK dikatakan tidak menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Salah satu langkah antisipatif yang telah dipersiapkan dan telah dilakukan oleh Dewas KPK ini adalah salah satunya menolak permintaan Nurul Gufron untuk diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan majelis sidang etik. Di mana pada Jumat minggu lalu Nurul Gufron meminta agar Dewan Pengawas KPK mendengar nota pembelaan yang telah dia siapkan. Namun mengingat apabila ini dikabulkan, maka jadwal pembacaan putusan sidang pelanggaran etik ini akan mundur. Sehingga Dewan Pengawas KPK tidak ingin kecolongan dan menuruti kemauan Nurul Gufron yang dianggap akan hanya mengulur-ulur waktu. Sehingga Dewan Pengawas KPK menolak permohonan tersebut. Namun terkait dengan pelaporan atau permohonan sidang pra-peradilan yang Nurul Gufron ajukan ke PT UN Jakarta ini, dan juga yang terbaru adalah melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Barreskrim Polri, ini tidak dapat diantisipasi mengingat memang itu adalah hak Nurul Gufron sebagai warga negara, sehingga Dewan Pengawas KPK hanya bisa menghadapi apapun keputusan yang diambil atau langkah-langkah hukum yang diambil Nurul Gufron saat ini. Kalau memang kita lihat dalam laporan Barreskrim yang terbaru, Nurul Gufron ini melaporkan Dewan Pengawas KPK dengan aduan pencemaran nama baik dan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Namun lagi-lagi Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean ini tidak mau disebut bahwa dirinya melakukan dan rekan-rekannya melakukan penyalahgunaan kekuasaan, karena apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK selama beberapa bulan ini adalah tugas yang harus memang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK dalam menjaga marwah dan juga etika para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian Maria, laporan langsung dari Gedung Lama KPK DKI Jakarta. Kembalikan Anda di studio. Baik, Bernardin Mario, terima kasih atas informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.